Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Saya harap informasi yang saya akan sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Radina Barabia dari kelas 3G Prodi Manajemen jurusan Ekonomi Bisnis. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan ekonomi. Maksud dan tujuan saya menjelaskan perubahan ekonomi adalah untuk memahami bagaimana sih kondisi ekonomi perkembangan atau mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Penjelasan ini penting agar kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau kemunduran ekonomi serta dampak terhadap masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dengan memahami perubahan ekonomi, kita bisa merancang langkah-langkah strategi untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan kronologi pertumbuhan ekonomi. Nah, kronologi pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat melalui perjalanan sejarah dari masa lalu, keadaan saat ini, dan proyeksi masa depan, serta periode mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dunia dan perannya dalam membangun masyarakat. Berikut adalah gambaran kronologisnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan kronologis masa lalu. Kronologis masa lalu sebelum abad ke-20. Sebelumnya ada revolusi industri, itu sebagai besar masyarakat di dunia hidup dalam ekonomi agraris yang bergantungan pada pertanian dan perdagangan lokal. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat dan terbatas pada kapasitas produksi, pertanian, dan keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Nah, di sini juga ada pola ekonomi subsisten. Itu tuh sebagai besar masyarakat di dunia hidup dalam sistem ekonomi subsisten di mana mereka memproduksi apa yang mereka konsumsi sendiri. Kegiatan perdagangan antara daerah terbatas dan lebih berfokus pada kebutuhan dasar. Selanjutnya ada awal abad ke-19, yaitu ada revolusi industri. Pertumbuhan ekonomi mengalami lonjakan besar dengan munculnya industri, teknologi, dan pabrik. Revolusi industri mengubah perekonomian dunia dari agraris dan industri yang meningkatkan produksi barang secara massal. Nah, selanjutnya ada kolonialisme dan ekspansi ekonomi. Di abad ini, kolonialisasi banyak negara berkembang yang sumber dayanya dieksploitasi oleh negara-negara maju untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kronologi masa sekarang, abad ke-20 hingga 2024. Nah, pasca Perang Dunia Kedua itu tahun 1945 sampai 1970-an. Nah, pertumbuhan ekonomi pasca perang setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi pesat terutama di negara-negara maju, kayak seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Nah, pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT atau sekarang tuh disebutnya W2O memfasilitasi perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas model ekonomi Keynesian. Selama periode ini, banyak negara mengadopsi kebijakan ekonomi Keynesian dengan peran besar pemerintah dalam regulasi dan mengelola ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada perekonomian global di masa kritis dan pemulihan. Nah, kritis keuangan global 2008, kritis finansial global yang dimulai pada tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008, menyebabkan resesi besar di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global melambat dan banyak negara terpaksa menghadapi pengangguran yang tinggi serta ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya pemulihan dan ketegangan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi pasca krisis relatif lambat di banyak negara, namun sektor teknologi dan layanan mulai menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Ketenagaannya perdagangan antara negara besar seperti perang dagang antar US dan Cina juga menjadi isu penting dalam dinamika ekonomi global. Nah, akhir saya akan membahas masa depan pertumbuhan ekonomi, masa depan 2025 dan seterusnya. Di sini saya akan membahas juga pertumbuhan berkelanjutan dan ekonomi hijaunya.
Nah, peralihan ke energi terbarukan dengan meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dan berkelanjutan. Banyak negara mulai berfokus pada transisi ke energi terbarukan dan ekonomi hijau. Hal ini termasuk investasi dalam teknologi bersih dan mengurang ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular, model ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan limbah dan pengurangan kembali sumber daya diharapkan akan berkembang pesat. Ini dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, ada transformasi pekerjaan dan tenaga kerja. Pekerjaan di era otomatisasi ini, dengan meningkatkan otomatisasinya, struktur pekerjaan akan berubah. Beberapa pekerjaan mungkin menghilang, sementara pekerjaan baru yang berbasis keterampilan digital dan teknologi akan muncul. Nah, perubahan ini akan membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif. Selanjutnya di sini saya akan membahas juga perekonomian pasca pandemi COVID-19. Nah, pemulihan dan transformasi digital itu, pandemi COVID-19 memaksa banyak negara untuk beradaptasi dengan cara baru dalam bekerja, berbisnis, dan berinteraksi secara sosial. Digitalisasi dan kerja jarak jauh menjadi norma baru, dan ini membuka kemungkinan baru untuk struktur ekonomi yang lebih fleksibel dan global. Nah, itu penjelasan dari saya pertumbuhan ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.